Baik. Insya Allah sudah jelas, Ibu-Ibu Salihah, suaranya. Sudah Ustadz. Iya, mohon maaf ya, masih di luar Ibu-Ibu. Kita mulai ya, jadi pakai HP Ustaz. Udah, Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah, kita mulai ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah. Alhamdulillah, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, benar-benar salihah. Sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat 26, betul? Betul Ustadz. Betul ya? Ini suara aman Terakhir atau 25. harus ada suara yang lain? Soalnya Ustaz masih di masjid ini. Enggak terlalu bising sih Ustadz, masih terdengar suara Ustadz masih jelas. Oh, masih jelas ya? Oke. Ya. Nah, biar baik. Bila ya, kita awali untuk kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Ta'uz basmalah. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. بسم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب Alhamdulillahirrahmanirrahim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, bunda-bunda salihah, boleh dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat ke-26. Karena ini Ustaz belum bisa share screen, kayak gitu ya. Ya, jadi silakan dibuka masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, sesungguhnya Allah menolak. Ya. Jadi untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi, ketika mereka mengatakan apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini, yakni ketika Allah mengambil perbandingan pada lalat dalam firman-Nya, dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka dan laba-laba dalam firman-Nya tak ubah seperti laba-laba. Kemudian Allah menurunkan ayat ke-26,
Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak akan segan ayyadriba mathalan, membuat atau mengambil satu perbandingan, ma ba'udatan fama fawqaha, ya. Apa saja, apa juga yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kita mengenal ada salah satu surah yang di sana nama surahnya adalah Suratul Ankabut. Jadi surah yang menceritakan tentang laba-laba. Nah, di sana juga dijelaskan bahwa orang yang berlindung, selain berlindung kepada Allah, maka seolah-olah dia ini seperti sedang berlindung di sarang laba-laba yang begitu lemah, begitu rapuh. Nah, maka ketika Allah mengambil satu perbandingan terhadap makhluk-makhluknya, itu atas kekuasaan Allah. Dan orang Yahudi itu ya tadi, mereka itu meremehkan sesuatu. Padahal bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari di dalam sains, itu ketika misalkan gini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nyamuk. Jadi nyamuk itu sebetulnya gini, kalau secara teori nyamuk itu sangat sulit untuk mengambil apa? Untuk mengambil darah dari tubuh kita. Karena di lapisan tubuh kita ini memang ada sesuatu yang satu cairan yang memang itu tidak memungkinkan nyamuk itu untuk bisa mengambil darah kita. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala di dalam di ujung mulutnya nyamuk itu terdapat satu zat yang dapat menguraikan, ya, yang dapat menguraikan zat rumit yang melindungi darah kita sehingga mereka bisa mengambil darah kita. Nah, maka kalau kita lihat dari sesuatu yang sederhana saja itu, ini menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan begini, bunda-bunda solihah ada yang udah tes Stephen belum? Tes apa Ustaz? Stephen. Belum. Ustaz rekomendasikan banget bunda-bunda solihah tes Stephen. Jadi tes Stephen itu kita dicek kepribadian kita gitu ya. Terus cara komunikasi kita itu seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara 10 jari kita itu dicek kayak gitu, nanti kelihatan bagaimana cara berkomunikasi dengan kita. Bahkan di luar sana banyak yang terselamatkan dari perceraian, banyak yang terselamatkan dari pertikaian, itu salah satu wasilahnya adalah tes Stephen. Nah, kalau kita melihat benar-benar solihah, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah di tengah miliaran manusia yang ada hari ini, di tengah-tengah mereka tak ada satupun di antara mereka yang memiliki sidik jari yang sama. Padahal berarti ini menunjukkan apa? Sidik jari yang begitu rumit. Dan ini tentu bukan bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu. Jadi benar-benar solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengambil satu perbandingan di dalam Al-Qur'an, Allah itu pasti ada hikmah di balik itu semua, dan itu haknya Allah. Allah bersumpah atas nama waktu, itu haknya Allah. Allah bersumpah atas nama makhluknya, misalkan wal qamar, demi bulan, wasyams, demi matahari, wal asr, demi waktu, kayak gitu ya. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan bagi kita seorang muslim, kita nggak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Bahkan kita nggak boleh bersumpah atas nama Rasulullah. Kita nggak boleh bersumpah atas kita tidak boleh bersumpah atas nama orang tua kita. Kita pun tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa iya, maksudnya perumpamaan itu benar. Ya. Benar dan berasal dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir,
Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Sedangkan orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Jadi kita bisa melihat bunda-bunda solihah ketika hati seseorang itu gitu ya sudah tertutupi karena kesombongan, sudah tertutupi, kalau bahasa kita mungkin bahasa gaulnya kita hari ini nggak open minded ya. Maka sehebat apapun nasihat yang akan diberikan kepada seseorang, nasihat tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam hati mereka. Nah maka bunda-bunda saya begini, kalau kita saja memiliki tubuh ini butuh dibersihkan setiap hari, butuh dibersihkan secara berkala, maka begitu pun dengan hati kita. Karena hati yang mati itu lebih berbahaya dibandingkan jasad yang mati. Ya, hati yang mati itu lebih berbahaya dibandingkan jasad yang mati. Sebagaimana tadi di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana respon orang-orang beriman ketika Allah melakukan satu perumpamaan di dalam Al-Quran, mereka menerima itu. Sedangkan orang-orang kafir ada sedangkan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir ketika mereka itu diberikan satu perumpamaan, karena tertutup hati mereka, maka mereka menolak sehebat apapun firman yang Allah turunkan. Menolak bukan karena tidak mau, tapi karena mereka tadi, karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Jadi begini, salah satu agar membuat hati kita ini lembut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah Pak, dengan sering-sering kita ini menerima nasihat. Kita meminta nasihat. Misalkan Ustadz ketemu sama Ibu Belamia, gitu ya, Ibu Ustadz minta nasihatnya. Ustadz ketemu dengan Ibu Wasi, gitu ya, Ibu Ustadz minta nasihatnya, gitu. Jadi salah satu hal yang paling terpenting di dalam kehidupan itu ketika kita bertemu dengan orang baik, kita bertemu dengan orang yang salih, kita bertemu dengan seorang ulama, adalah meminta nasihat dan juga doa dari mereka. Benar-benar salihah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu semua. Kemudian yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah menyesatkan dengannya banyak manusia. Mereka, maksudnya apa? Allah itu memberikan jalan kepada manusia itu sebuah pilihan. Apakah jalan ketaatan yang mereka pilih ataukah jalan kefujuran? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Namun ingat, setiap pilihan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Ustadz ingin bertanya kepada bunda-bunda salihah. Orang yang taat kepada Allah dengan orang yang ingkar kepada Allah kira-kira lebih banyak mana? Ingkar kali ya. Ingkar. Orang yang ingkar. Lebih banyak orang yang ingkar. Kita begini. Siapapun yang mengikuti kebanyakan yang dilakukan manusia, maka sesungguhnya dia dalam kesesatan. Karena golongan yang benar itu tergolong sedikit. Tapi yang sedikit belum tentu benar. Tapi yang benar itu pasti sedikit. Ya. Yang banyak belum tentu salah. Tapi yang salah itu pasti banyak. Nah maka benar-benar saleh Ustadz senantiasa sampaikan. Ketika kita berbuat, ketika kita ingin melakukan sesuatu, jadikanlah Islam sebagai standar dalam kita berbuat. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Atau misalkan, ini memang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana. Ini memang sudah lumrah menjadi tradisi yang diturun-temurunkan oleh leluhur kita. Ini memang sudah menjadi sesuatu yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak bisa dijadikan rujukan. Itu tidak bisa dijadikan apa?
tidak bisa dijadikan sebuah patokan dalam kebenaran. Jadi patokan dalam kebenaran di dalam Islam itu sudah jelas. Apakah yang kita akan kerjakan itu sesuai dengan perintahnya Allah, ataukah apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini ya, dengan perumpamaan-perumpamaan itu juga banyak pula yang diberinya petunjuk, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan juga mempercayai. Jadi begini, bunda-bunda salih. Muslim itu memiliki pemikiran yang sangat unik berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Misal begini, Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah membeli satu sumur, ya, yang sampai ketika sedang musim paceklik dan salah satu sumur yang tidak kering itu adalah sumur milik seorang Yahudi, maka Utsman bin Affan ini membeli sumur tersebut kayak gitu ya dan menjadikannya hak kepemilikan umum. Dan sampai hari ini itu masih berair, banyak orang yang mengambil manfaat dari sumur tersebut. Kalau secara matematika gitu ya, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini tentu akan disebut dengan spending gitu ya, mengeluarkan dana gitu ya, yang kemaslahatannya bukan untuk dirinya, tapi lebih ke arah orang-orang banyak. Kalau kita berpikirnya secara kapitalis gitu ya, coba Ustadz ingin bertanya, kalau kita berpikirnya secara kapitalis, kira-kira apa yang kita lakukan? Dikomersilin, Ustaz. Ya, Apa? dikomersilkan. Nah, dikomersilkan. Kayak gitu ya. Dikomersilkan, silahkan nih aku beli, terus siapapun yang ngambil airnya nanti harus bayar gitu dengan harga sekian. Nah, tapi pandangan seorang muslim itu berbeda. Apa yang menjadikan ini kebermanfaatan untuk umum, yang Utsman bin Affan pikirkan itu bukan tentang seberapa banyak harta yang dia berikan, tapi dia ingin mendapatkan seberapa banyak ya pahala yang akan mengalir dari kebaikan tersebut. Jadi bisa kita bayangkan ketika ada orang yang berwudu, ada orang yang membersihkan najis, ada orang yang mandi menggunakan air tersebut, maka aliran pahalanya ngalir sampai kepada Utsman bin Affan. Mudah-mudahan salihah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Maka sekali lagi pandangan seorang muslim dalam melakukan sesuatu itu selalu unik dan tidak sama dengan orang-orang yang memiliki pemikiran di luar Islam. Ya. Jadi kan kalau misalkan kita contoh gitu ya, kita punya harta, seorang suami memberikan kepada istrinya. Orang-orang kafir itu menganggap itu wah ini mengurangi harta saya, padahal itu adalah sesuatu yang transaksional kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari seorang muslim anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Dan Allah gantikan itu semua dengan surga. Ya. Makanya bagaimana kemarin Ustadz menceritakan kisah tentang masih ingat nggak salah seorang sahabat yang telat menikah terus diberikan harta oleh sahabat-sahabat yang lain dikumpulkan untuk dibelikan mahar, akan tetapi ketika hendak membeli mahar tiba-tiba ada panggilan jihad yang pada akhirnya harta tersebut dia gunakan untuk membeli peralatan perang. Masih ingat siapa nama sahabat tersebut? Ceritanya ingat tapi namanya lupa, Ustaz. Dia meninggal di medan perang kan, Ustaz? Dia syahid? Dia meninggal di medan perang kayak gitu. Coba. Masih ada yang ingat nggak? Nah, PR berarti ya. PR untuk ingat siapa nama sahabat. Nah, sahabat tersebut kayak gitu. Atau misalkan begini, Ustaz pernah menceritakan gitu ya, Abu Darda. Jadi begini, di zaman Nabi itu ada ada pohon kurma yang sudah bengkok, namun
buah kurmanya itu banyak, ranum, manis ya gitu ya, dan banyak buah kurma yang berjatuhan saking banyaknya. Maka yang berjatuhan tersebut diambil oleh anak-anak kecil, dan ketika dia oleh sahabat yang memiliki pohon kurma tersebut, ya, sahabat yang memiliki pohon kurma tersebut, akhirnya dia mengatakan, sahabat ini, itu pohon kurma milikku, janganlah kalian ambil buahnya. Padahal yang jatuh itu ya tadi, itu memang mereka itu mengambil sesuatu yang memang sudah jatuh di jalan. Nah, maka kisah ini sampai kepada Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, ya, maka Rasulullah mengambil sahabat yang memiliki pohon kurma tersebut. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, maukah engkau, gitu ya, kau tukarkan pohon kurma tersebut dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau pohon kurma itu milik bunda-bunda semua, kira-kira mau atau tidak? Mau. Mau dong. Serius. Biar ditukarkan dengan surga, ya mau lah Pak Ustadz. Itu sesuatu yang istimewa Allah. Sesuatu yang istimewa, ibaratkannya Ismail bagi Nabi Ibrahim. Sesuatu yang spesial. Dia miliki satu-satunya pohon kurma tersebut. Nah, sahabat ini kayak gitu ya, dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, ini satu-satunya, ya Rasulullah, ini satu-satunya harta yang kumiliki. Kayak gitu ya. Ini satu-satunya harta yang kumiliki, seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan salihah yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya apa? Menolak. Ya, karena surga nggak kelihatan ketika itu, sedangkan pohon kurma yang dia miliki itu terlihat. Kemudian mendengar kisah ini, datang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda akhirnya memperkenalkan diri kepada sahabat yang memiliki pohon kurma tersebut. Terus Abu Darda bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau mengenal diriku? Maka sahabat itu mengatakan, siapa yang tidak mengenal dirimu? Engkaulah Abu Darda, orang yang memiliki 100 pohon kurma terbaik bersama dengan taman-tamannya yang indah yang ada di Madinah. Maka kata Abu Darda, bagus kalau engkau sudah mengenal diriku. Maka Abu Darda mengatakan, wahai sahabatku, maukah pohon kurma milikmu kutukarkan dengan 100 pohon kurma terbaik milikku dan juga bersama dengan taman-tamannya? Apa yang akhirnya dikatakan oleh sahabat ini? Mau. Ketika ditawarkan diganti dengan surga, menolak. Tapi ketika ditawarkan diganti dengan 100 pohon kurma terbaik, maka dia menerimanya seperti itu. Maka ketika menerima tersebut, kira-kira Abu Darda rugi atau tidak? Tidak Pak Ustadz. Kan rugi ya, 100 pohon kurma cuma satu. Tidak, tapi kan dari dijanjikan yang satu itu untuk ditukarkan dengan surga. Maka dia dengan sangat semangat mendatangi Rasulullah. Kemudian sebelum datang kepada Rasulullah, Abu Darda ini kembali ke rumahnya, memerintahkan kepada anak istrinya itu untuk apa? Untuk memerintahkan kepada anak istrinya itu untuk siap-siap membersihkan barang, gitu ya. Karena mereka akan keluar dari rumah yang mewah tersebut, dari apa yang mereka miliki yang selama ini mereka kumpulkan. Apa jawaban istrinya coba ketika mendengar itu? Coba bunda-bunda salihah gitu ya, bayangkan sesuatu yang paling kita nantikan sampai detik ini. Sesuatu yang paling kita harapkan sampai detik ini. Terus tiba-tiba suami kita datang gitu ya, misalkan Ibu Belamia gitu ya, Ibu Uci, Ibu Rahma, dan bunda-bunda yang lain gitu ya, tiba-tiba misalkan Pak Nasar itu ngomong, Ibu, yuk kita siap-siap keluar. Tanya dong Ibu Uci itu, mau apa? Sudah kutukarkan tempat ini, sudah kutukarkan harta ini dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa jawaban Ibu Uci? Kaget. Kenapa mesti ditukarkan? Nanya dulu Ustaz, caranya siapa yang minta nuker? Jangan-jangan dia kena itu lagi gendam. Iya. Nah ini, kalau sekarang memang bisa jadi kayak gitu. Tapi ini umpamanya di zaman Nabi.
Kalau istri hari ini pasti akan langsung responnya, gila kamu ya, Marah. stres kamu ya, masa kau tukarkan apa yang sudah kita nantikan selama bertahun-tahun. Kita sudah banting tulang sampai kering kayak gitu ya. Oh, tukarkan begitu saja. Tapi berbeda dengan istrinya Abu Darda. Istri Abu Darda hanya mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya engkau telah melakukan satu pertukaran yang sangat besar. Yuk kita sama-sama rapihkan. Nah, inilah keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Atau misalkan di dalam perang, dalam salah satu perang, kalau Ustaz nggak salah dalam perang Yarmuk. Jadi ketika sedang terjadi perang sana kayak gitu ya, banyak orang kaum muslimin yang terluka karena di situ 30.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 200.000 pasukan orang-orang kafir. Nah, ketika sedang dalam kondisi yang sulit tersebut, ada seorang sahabat yang masih sehat menawarkan minuman kepada mereka yang sedang sekarat. Terus kata sahabat yang sedang sekarat ini, jangan, saudaraku lebih membutuhkannya. Akhirnya beralih ke sahabat yang lainnya, ketika mau disodorkan minuman, jangan, saudaraku lebih membutuhkannya. Muter hingga akhirnya ketika kembali ke orang yang pertama meninggal, orang yang kedua meninggal, orang yang ketiga meninggal, orang yang keempat meninggal, semuanya meninggal. Inilah sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Ketika ada sikap mendahulukan orang lain, ya, sama seperti beberapa sahabat kami gitu ya, menjadi relawan di Sumatera, mereka mengabarkan bagaimana kondisi di sana, dan ketika sampai di satu posko itu, ketika sahabat-sahabat kami itu hendak menurunkan barang, jawaban mereka apa? Jangan diturunkan di sini. Saudara-saudara saya yang di lebih ujung di sana, mereka lebih membutuhkan daripada kami. Insya Allah barang yang kami miliki hari ini cukup. Coba bayangkan, ya, dalam kondisi musibah sebesar itu, dalam kondisi musibah sepaceklik itu gitu ya, tetap yang mereka masih pikirkan adalah bagaimana orang lain. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nah maka di dalam ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang melanggar janji kepada Allah. Melanggar janji itu apa? Melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka di dalam kitab suci mereka tentang keimanan kepada Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu Injil, Taurat, Zabur, itu ada satu bab yang menjelaskan di sana tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul terakhir yang bernama Muhammad. Ya, namun ayat tersebut, penjelasan tentang tersebut dirubah oleh generasi-generasi awal mereka, sehingga generasi hari ini mereka tidak pernah menemukan satu bab yang menjelaskan tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka kayak gitu ya, orang-orang yang seperti itu, mereka lah orang-orang yang memutuskan, ya, memutuskan apa? Memutuskan hubungan, ya. Jadi mereka yang kalau orang-orang yang beriman itu kan menghubungkan tali silaturahim, kayak gitu, silaturahmi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka, gitu ya, mereka itu memutuskan tali silaturahmi. Bunda-bunda solihah bisa bayangkan, di dakwah fase Mekah, Rasulullah itu diboikot selama bertahun-tahun. Gak boleh ada yang berinteraksi dengan Rasulullah dan juga para pengikutnya. Gak boleh ada yang menikahkan putra-putri mereka dengan Rasulullah dan juga para pengikutnya. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi keimanan Rasulullah dan juga para sahabat di tengah cobaan yang begitu dahsyat. Ya. Di embargo, kemudian diasingkan, diboikot gitu ya, nggak boleh ada yang bermuamalah, nggak boleh ada yang berinteraksi dengan mereka. Nah maka
Kalau mereka yang menjadi pikirannya hanya dunia gitu ya, mereka pasti akan melepaskan keimanannya. Tapi yang mereka nantikan, mereka sadar kehidupan dunia itu sebentar. Dan kehidupan abadi, kehidupan selamanya nanti akhirat. Maka yang mereka pikirkan, nggak masalah. Mereka harus bersabar karena memang dunia ini tempatnya bersabar. Ya, paling banyak golongan yang masuk ke dalam surga, bukan paling banyak. Semua orang yang masuk ke dalam surga pasti mereka bagian dari orang-orang yang sabar. Ya, Ustaz ulang lagi. Orang-orang yang masuk ke dalam surga pasti mereka bagian dari orang-orang yang sabar. Jangan kita anggap sabar itu hanya ketika ada orang yang menzalimi kita, kita bersabar. Sabar itu tentang itu saja. Atau sabar ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sabar ketika Allah menimpakan ujian kepada kita. Termasuk sabar, ya. Sabar untuk apa? Untuk tidak tergoda melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bersabar dalam melakukan hal-hal yang berupa kemaksiatan. Itu pun bagian dari kesabaran. Makanya betul sekali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'du juz 13, salamun alaikum bima sabartum. Kelak malaikat-malaikat yang menjaga pintu surga ketika menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga, maka ucapan pertama kali mereka adalah salamun alaikum. Kesejahteraan untukmu bima sabartum, atas kesabaran. Maka, gitu ya, kalau kita ingin melayakkan diri kita menjadi bagian dari penduduk surga, harus sabar dalam menghadapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat dari orang-orang kafir yang menyekutukan Allah disebutkan wa yusiduna fil ardh. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Apa yang terjadi di Sumatera itu mengajarkan kita tentang banyak hal. Bahwa hujan itu sebetulnya hanya menurunkan hujan. Kerusakan yang terjadi bukan karena hujan, tapi karena keserakahan, kemarukan yang dilakukan oleh para penguasa hari ini. Ketika mereka mengizinkan, ya misalkan pertambangan dikelola oleh swasta, tidak memperhatikan terhadap aspek lingkungan, kayak gitu. Di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa individu atau kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama api, yang kedua ladang, ya. Ladang, yang ketiga adalah air. Jadi air itu nggak boleh dikuasai oleh individu, air dalam jumlah yang banyak. Termasuk api. Misalkan api itu barang-barang tambang, itu nggak boleh. Nggak boleh dikuasai individu. Itu hanya boleh dikelola oleh sebuah negara untuk apa? Untuk kepentingan masyarakatnya. Dan bunda-bunda solihah bisa ngecek di dalam Indonesia gitu ya. Dari setiap tambang atau sumber daya alam yang ada, siapa yang menguasainya? Swasta atau pihak asing? Asingnya juga pasti swasta. Nah, maka betul sekali ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan manusia. Makanya begini, ketika siapapun tidak menerapkan syariah Allah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan pasti berujung terhadap kehancuran, ya, dan juga kesengsaraan. Ya. Siapapun kayak gitu. Yang berhukum selain dengan hukum Allah, maka itu pasti akan sedang menggali jurang kehancurannya sendiri. Nah, maka dari itu benda-benda soleh ini menunjukkan bahwa hanya syariah Allah, hanya syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun dari langit, yang mampu apa? Yang mampu menjadi solusi terhadap setiap problematika yang ada pada manusia hari ini. Kemudian, ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi.
Kenapa mereka disebutkan orang-orang kafir itu sebagai orang-orang yang rugi? Karena mereka akan selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haramkan bagi orang kafir itu untuk masuk ke dalam surga. Nah, maka benar-benar solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Oh, katanya mereka orang-orang yang rugi, tapi orang-orang terkaya di dunia hari ini kebanyakan orang-orang kafir. Maka kita harus pahami rugi itu, kerugian yang sesungguhnya itu adalah ketika dia rugi di akhirat. Orang yang kafir, dia ketika misalkan beramal baik, maka itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Namun kebaikan itu akan Allah balaskan secara kontan ketika di dunia. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia ikhtiar, dari apa yang kerjakan selama dia hidup di dunia. Nah, maka dari itu, bunda-bunda salihah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari kajian kita di malam hari ini. Yang pertama, ya, bahwa seorang muslim itu adalah orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita tersentuh dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita tersentuh dari apa yang kita baca. Dan hidayah tersebut bisa masuk ke dalam hati kita. Ustadz sangat tidak setuju ketika ada yang mengatakan, oh dia mah belum berhijab, oh dia mah belum melaksanakan sholat, oh dia mah belum puasa karena belum mendapatkan hidayah. Ustadz katakan semua itu sudah dapat hidayah. Tapi mereka yang belum mau melaksanakannya, bukan belum dapat hidayah, tapi mereka lah yang menolak hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Balad, wa hadainahun najdain. Kami tunjuki dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Tinggal pilih mau yang mana. Silahkan milih, namun harus kita ingat bahwa setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, benar-benar solihah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan cara melembutkan hati itu dengan apa? Pertama, kita meminta nasihat dari orang-orang yang saleh. Yang kedua, dengan kita memperrajin baca Al-Quran kita. Yang ketiga, ya, dengan kita senantiasa setiap pagi dan juga petang membaca Al-Ma'surat, ya, meminta perlindungan dari tipu daya iblis. Karena salah satu tipu daya iblis itu adalah membuat hati kita itu apa? Membuat hati kita itu menjadi gelap. Disebabkan kemaksiatan yang kita kerjakan. Kemudian, yang keempat, benar-benar solihah. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan apa? Perbuatan tangan-tangan manusia, keserakahan. Andaikan ada satu manusia yang dia itu diberikan 2 tambang emas, maka dia pasti akan mencari tambang emas yang ketiga. Ya. Nah, maka dari itu, benar-benar soleh ingat, lakukanlah apa yang kita inginkan ketika kita hidup, namun perlu ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan, kelak kita akan menerima konsekuensi dari itu semua. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan benar-benar solihah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf ya, malam ini insya Allah kalau rekaman ada kayak gitu ya. Cuman Ustadz gak share screen, masih di perjalanan kayak gitu ya. Jadi masih menggunakan handphone seperti itu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, benar-benar solihah. Oh iya, Ustadz tuh perasaan ngasih PR ya. Persiapan Ramadannya udah mau apa aja. Yang baru ngirim itu baru Ibu Bella Mia doang. Betul Ibu Bella ya? Bentar, Ibu Bella. Sebentar, Ibu Bella atau siapa ya? Yang udah ada yang udah ngirim gue satu orang. Betul, saya. Betul Ibu Bella ya? Betul Pak Ustadz. Betul, kayak gitu ya. Yang lain belum ada yang ngirim nih, kayak gitu ya. Ibu Rahma, Ibu Panca, Ibu Sandra, Ibu Sarini, Ibu Tika, Ibu Ci, Ibu Wasi, kayak gitu ya. Manasar ada Ibu Ci? Ada Ustaz. Lagi senyum-senyuman sama kita ya, belum lupa ya, belum ngirim. Masya Malu Allah. Ustaz, malu. Masih di list Banyak Ustaz. banget yang kita pengen, banyak banget. Masih di list Ustaz. Di list kayak gitu Masih ya. OTW. Kebaikan apa yang yang mau kita kerjakan kayak gitu ya. Biar kita tuh menanam pahala-pahala jariah. Pahala-pahala jariah kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk
Ya tadi, untuk keselamatan kita di kehidupan akhirat. Kayak itu. Karena kalau kehidupan dunia sebentar. Berapa lama sih kita hidup? Seberapa lama kita bertahan? Sebentar. Yang nanti paling lama itu adalah di dalam kehidupan akhir. Ada yang mau tanyakan? Mudah-mudahan Salihah. Ustadz boleh nanya satu nggak Ustadz? Boleh, Ibu. Nggak satu juga nggak apa-apa. Oh ya, Ibu Uci, nanti kalau Ustadz udah sampai ke mobil, Ustadz telepon Ibu Uci ya? Boleh Dan, Ustadz, tapi bukan buat Tasmi ya. itu justru buat Asmi. Ya Allah Ustadz. Ustadz sambil ini apa namanya, nanti Ibu Uci sama Pak Nasar siap-siap. Ya? Insya Allah Ustadz. Pokoknya Ustadz akan selalu ikhtiarkan dalam kondisi apapun. Ya, ya. Ya, pokoknya Ustadz akan ikhtiarkan gitu ya, dalam kondisi apapun gitu ya, kita tetap bisa mengaji gitu ya, tetap kita bisa belajar seperti itu ya. Jangan agar tidak ada yang terlewat seperti itu. Oke, Tapi silakan Ibu nggak Uci. enak jadi ganggu perjalanan Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz, minggu depan aja. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Gimana Ibu? Ustadz, saya waktu itu pernah ikut kajian tentang apa? Waktu itu politiknya Rasulullah itu dengan mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja penguasa dunia untuk menyebarkan agama Islam, Ustadz. Jadi sebenarnya ada orang Yahudi apa Nasrani ya? Dia itu salah satu pemimpin juga gitu yang dipercaya sama raja siapa ya? Heraklius kalau nggak salah Romawi ya. Dia itu si pendeta atau rahib apa rabib ya apa yang kalau orang Yahudi tuh itu dia ternyata mengakui gitu sebenarnya tanda-tanda kerasulan apa kenabian dari Rasulullah gitu. Cuman malah dibunuh. Nah, sebenarnya berarti sebenarnya pengikut Rasulullah itu juga ada yang dari orang kafir atau Yahudi gitu ya yang dia sadar gitu akan kebenaran itu ya Ustadz ya. Jadi nggak semuanya mereka melakukan penolakan atau apa gitu Ustadz. Nah, ini masalahnya dia salah satu penasehat spiritual lah istilahnya lah untuk Raja Romawi Heraklius kalau nggak salah ya. Oke, baik. Betul dan tepat sekali kayak gitu ya. Jadi memang seperti itu Ibu. Raja apa namanya? Karena begini, pertama perlu kita pahami bahwa penduduk Mekah ketika itu ya, mereka itu pengikut ajarannya Nabi Ibrahim. Namun ada yang musyrik, ada yang tidak, ya. Maka kalau kita bertanya, Rasulullah sebelum diberikan apa namanya syariat Islam yang paling akhir kayak gitu ya, Rasulullah ini beragama apa? Beragama Islam dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya orang Arab terdahulu juga mengenal yang namanya tawaf, ya, beribadah di Ka'bah walaupun diiringi dengan apa? Diiringi dengan berhala-berhala seperti itu. Mereka menyadari itu semua. Mereka melihat itu semua kayak gitu. Nah, maka apakah ada orang Yahudi, orang Nasrani yang masuk ke dalam Islam? Ada. Raja tersebut itu ada raja, memang ada yang dibunuh kayak gitu ya ketika dia ketahuan untuk beriman. Ada yang menjadi justru penolong namanya saya lupa ya namanya. Pokoknya dari daerah Habasyah. Ya, dari daerah Habasyah yang dia itu seorang raja dan menerima. Karena ketika siapapun yang jujur terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka, dia melihat Nabi Muhammad pasti akan melihat ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Dan mereka tidak bisa mengingkari itu. Seperti itu. Jadi, betul sekali, Ibu Uci yang dimuliakan Allah, bahwa orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mau jujur terhadap kita, mereka pasti akan masuk ke dalam Islam. Jangankan itu, Herakliusnya sendiri itu sempat mau beriman. Namun ketika itu, para pengawal mengatakan, pelayan-pelayan mengatakan, engkau itu seorang pemenang. Masa engkau mau tunduk kepada orang yang berasal dari negeri yang tandus, di mana gitu? Karena ketika itu Heraklius baru mengalahkan Persia dalam peperangan yang besar dan mengambil salib mereka yang sudah sebelumnya direbut oleh pasukan Persia seperti itu.
Seperti itu Ibu Uji ya. Nah, Heraklius hanya mengatakan ini. Akhirnya karena ada tekanan seperti itu dari Heraklius, ya tadi kecintaan kepada dunia yang membuat seseorang itu terhalang dari hidayah. Akhirnya Heraklius hanya mengatakan kepada Abu Sufyan yang ada di hadapannya, hanya mengatakan ini. Kalau apa yang engkau sampaikan tentang Muhammad itu benar, ya, maka kekuasaannya akan sampai di singgasakan aku ini. Heraklius sadar betul bahwa suatu hari nanti negeri yang menjadi kekuasaannya itu akan ditaklukkan oleh pasukannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan solihah. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas kayak gitu ya, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mohon maaf mudah-mudahan sorry jadi belum bisa share screen ya. Kemudian tadi ada agenda di luar gitu ya, jadi baru Tuhan Ustaz tadi ingat sholat selesai ini siap-siap ke masjid kayak gitu ya. Nah, insya Allah aman secara jaringannya seperti itu. Baik, benar-benar saya Ustaz doakan semoga benar-benar saya senantiasa sehat ya, berkah umurnya selalu dalam Allah. Ditunggu tugasnya ya. Tugasnya Siap, bukan Ustaz. untuk kebaikan Ustaz. Tugasnya buat kebaikan bunda-bunda. Memang kadang dalam kebaikan dan dalam ketaatan itu dibutuhkan sedikit paksaan. Nah, kalau kita nggak didorong gitu ya, kita nggak akan tergerak. Lebih baik dipaksa masuk surga dibandingkan sukarela masuk neraka. Ya. juga. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka kayak gitu. Capek nggak masalah. Yang maksiat juga capek, ya. Tapi ketika itu semua bernilai pahala, maka capek kita, lelahnya kita, penatnya kita akan digantikan dengan kenikmatan yang nggak pernah ada ujungnya. Ya, jadi tadi kesimpulannya lebih baik dipaksa masuk surga dibandingkan sukarela masuk ke dalam neraka. Baik, benar-benar salihah yang dicintai Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan gitu ya. Ibu Ci nanti siap-siap Ustaz respon ya. Kayaknya Ustaz 5 menit ya sampai ke mobil kayak gitu ya. Iya Ustaz. Nggak mau ngobrol dulu sama yang lain di sana. Mungkin Ustaz ada yang perlu diobrolin sama. Aman. Seperti itu ya. Oke. Baik, Kita tutup Ustaz. dengan kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.